Gusti Allah menjelaskan ya, di dalam dawuhipun Gusti Allah, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa hewan kutu atau yang melebihinya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran sempurna dari Tuhan mereka. Akan tapi orang-orang kafir, mereka akan berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini satu perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengannya pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang fasik. Kalau ayat yang sebelumnya itu menerangkan tantangan kepada orang-orang yang ragu pada Al-Quran untuk membuat surat yang bisa menyamai atau setidaknya mirip atau bisa menandingi surat Al-Quran, akan tapi tidak akan ada yang bisa. Nah, kemudian pada ayat ini ya, Gusti Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan tentang kutu yang kecil yang diremehkan oleh kaum musyrik, yang dianggap tidak wajar untuk disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walau lebih besar dari kutu ya, pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum musyrik, yakni walau yang lebih tidak bermutu ya, lebih tidak bermutu daripada kutu atau lebih kecil dari kutu, misalnya hanya sayapnya saja atau yang lainnya lebih rendah, lebih kecil daripada itu, lebih kurang kualitasnya dari itu. Kemudian Nabi bersabda tentang hal ini ya, seandainya dunia ini memiliki nilai sebesar sayap kutu di sisi Allah ya, niscaya Allah tidak menganugerahkan setetes air pun kepada seorang kafir. Ini karena tujuan memberi perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak, yang tidak kasat mata dalam bentuk yang konkret, sehingga menjadi jelas tentang hal-hal yang abstrak. Nah, perumpamaan ini untuk menjelaskan yang abstrak supaya jelas, yang gaib lah istilahnya, supaya jelas, supaya bisa dipahami dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Kemudian kefasikan. Kefasikan itu merupakan sifat yang menjadikan manusia keluar dan menjauh dari kebenaran dan keadilan. Buah yang busuk itu ditunjuk untuk menggunakan akar kata fasik, karena kulit buah yang busuk terkelupas dengan sendirinya atau amat mudah dikelupas kulitnya, sehingga ia terpisah dari isinya. Demikian juga orang fasik. Orang fasik keluar dari kemauannya sendiri, dari tuntunan Gusti Allah. Atau orang fasik ini mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya telah melekat pada dirinya. Jadi kefasikan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat ya. Puncak dari kefasikan adalah kekufuran. Ya. Akan tapi banyak yang berpendapat bahwasanya fasik ini bukan kekufuran, itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Akan tapi puncak dari kefasikan ini menuju pada kekufuran. Akan tetapi meskipun kefasikan ini sering atau banyak dilakukan oleh orang-orang, ini tidak menjadikan seorang itu kafir selama ia tetap mengakui, walau hanya dengan lidahnya saja, akan keesaan Gusti Allah dan akan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
ucapan dari orang-orang kafir ya, itu lahir daripada kepribadian mereka, kepribadian orang kafir yang buruk. Orang-orang kafir dinilai oleh Gusti Allah Ta'ala bahwasanya mereka, orang-orang kafir itu memiliki 3 sifat buruk sehingga mengakibatkan kerugian dan bencana bagi diri mereka sendiri. Ini nanti akan dijelaskan pada ayat 27 sebenarnya tentang sifat-sifat buruk orang kafir. Ayat yang ke-26 ini dijadikan salah satu dasar untuk membuktikan bahwa ada kesesatan yang menimpa seseorang karena keburukan amal perbuatannya, selain kesesatan yang sejak semula telah mengendap akibat ya kerusakan sifatnya. Ini bisa dipahami dari penegasan ayat di atas tersebut yang menyatakan bahwa dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang fasik. Maka pada hal ini perlu kita pahami bahwasanya hidayah dan kesesatan itu merupakan 2 istilah. Ya, hidayah dan kesesatan itu merupakan 2 istilah yang mengandung makna menyeluruh, mencakup semua jenis anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah Allah ini bisa kita kenal dengan istilah hidayah. Dan beragam kecelakaan dan kerugian itu kita bisa menyebutnya dengan kesesatan. Maka dari itu kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita orang yang beriman, bertakwa kepada Allah tersesat pada kefasikan. Nah, karena fasik ini nanti ujung-ujungnya akan menjurus atau menuju kepada kekufuran. Maka dari itu kita harus selalu berlindung, minta kepada Allah supaya diberikan anugerah, yaitu berupa hidayah, dan selalu dijauhkan dari kecelakaan atau kerugian, yaitu yang biasa disebut di dalam Quran sebagai kesesatan. Gitu. Itu penjelasan tentang ayat nomor 26. Nah, untuk ayat yang nomor 27 kita bahas besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.